Secara mengejutkan, bos PO Haryanto, Haji Haryanto memecat putranya, Rian Mahendra. Padahal 19 tahun sudah, sang putra membesarkan nama perusahaan transportasi ini. Berbagai narasi pun muncul soal apa sebenarnya alasan Rian Mahendra tiba-tiba dipecat. Surat pemecatan Rian Mahendra disebarluaskan, bahkan sebelum Rian sendiri menerima surat tersebut. 22 Juni 2022 adalah hari terakhir bagi Rian Mahendra menduduki posisi Direktur Operasional PO Haryanto. Mulai dari masalah Bitcoin hingga utang miliaran rupiah, diutarakan Haji Haryanto saat dikonfirmasi oleh media. Pemilik utama PO Haryanto ini bahkan menyebut Rian Mahendra sudah melakukan kesalahan fatal dan harus diberi pelajaran. Meski begitu, tanda tanya besar terkait alasan pemecatan Rian Mahendra belum terjawab tuntas. Sang ayah sedianya tak membeberkan secara gamblang alasan pemecatan Rian Mahendra. Tim redaksi Tribun Video pun berusaha menghubungi Rian Mahendra untuk mengklarifikasi video Haji Haryanto yang bicara gamblang soal problematika dirinya. Namun, yang kami dapat justru fakta yang berbeda. Ada ulama mungkin, ulama nasional yang mau nanggung ya, dosa saya akibat klarifikasi saya yang menyebabkan timbulnya aib yang ada di keluarga saya atau di marwah keluarga saya, marwah kehormatan bapak atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau ada ulama yang berani nanggung dosa itu, saya akan ceritakan dan saya tunjukkan semua buktinya. Saya ceritakan dari awal, dari A sampai Z, termasuk bukti-bukti yang saya miliki. Tapi selaginya nggak ada yang berani. Ya maaf, silakan kalian hujat Rian Mahendra aja gitu. Rian Mahendra mengaku masalah yang diungkap sang ayah adalah perkara 6 tahun silam yang sedianya sudah selesai. Rian Mahendra pun mengaku kecewa dengan statement sang ayah. Meski tak sedikit pun rasa hormatnya pada Haji Haryanto luntur karena pengakuan itu. Pada tim kami, Rian buka-bukaan. Ia pun mengklarifikasi ucapan Haji Haryanto. Lantas, apa sebenarnya yang jadi masalah utama pemecatan ini? Benarkah Rian Mahendra dipecat karena terlilit utang miliaran rupiah? Bersamaan dengan klarifikasi kami pada Rian Mahendra, redaksi sedianya juga menghubungi Haji Haryanto demi keberimbangan pemberitaan ini. Hanya saja pihak Haji Haryanto mengaku masih sibuk dengan urusan perusahaan dan belum bisa ditemui. Kami pun sudah mencoba menghubungi kembali tim Haji Haryanto, namun sampai berita ini dirilis, belum ada jawaban dari Haji Haryanto. Aman ya? Oh. Halo Tribuners, ada Nila kali ini yang belakangan memang kayaknya Tribuners juga lagi ikut dalam satu permasalahan yang lagi gambling banget gitu kan, karena ada penjelasan dari satu pihak tapi pihak yang satunya belum memberikan penjelasan. Ini berkaitan soal sebuah perusahaan transportasi yaitu PO Haryanto, yang mana tiba-tiba ini si empunya begitu kan, Bapak Haji Haryanto membuat statement di publik terkait pemecatan yang katanya pemecatan yang dilakukan terhadap Mas Rian Mahendra. Kira-kira apakah memang seperti itu versi Mas Rian? Hari ini saya sudah bersama dengan Mas Rian Mahendra. Ini terima kasih karena kita sudah dipersilahkan untuk datang ke tempat Mas Rian ya pada hari ini. Mas Rian, ini boleh dibilang ini base camp Mas Rian atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini base camp buat, benernya saya dulu nyewa ini awal tahun buat ini tim editor YouTube. Oh, oke, dan sekarang ditempati sementara sama Mas Rian? Iya, masih jadi tim editor YouTube dan tempat tinggal sementara. Oke, Mas Rian, ini saya mau langsung aja. Mas Rian juga pasti belakangan kayaknya media sosial, media juga lagi ramai sekali soal statement ini Bapak yang kemudian membuat statement di media tentang pemecatan Mas Rian. Ini emang ada statement tentang pemecatan?
Sebenarnya penjelasannya dari full penjelasan sebenarnya saya lihat tidak ada ya Mas, tapi narasinya adalah antara dipecat atau mengundurkan diri. Yang betul dipecat kah, mengundurkan diri atau seperti apa sih Mas Rian? Kalau boleh diceritakan. Saya nggak jawab deh, ntar saya tunjukin suratnya aja ya. Saya tunjukin suratnya ntar dijadiin inset begitu. Oke, baik. Saya dinonaktifkan sudah memang sejak pertanggal 22 Juni. 22 Juni 2022 kemarin. Betul. Oke, di 2022. Ini kan artinya sebenarnya sudah cukup lama ya Mas? 22 Juni ya, sampai sekarang sudah 6 bulan lebih. Kemudian Mas Rian juga awalnya membuat klarifikasi begitu di YouTube terkait Mas Rian memang sudah tidak di PO Haryanto lagi. Tapi Mas Rian sebelumnya nih, sebelum nanti mungkin kita akan membahas soal lebih detail, Mas Rian menontonkah secara keseluruhan video yang dibuat sama Bapak kemarin? Saya nggak pengen ngotorin hati dengan kebencian atau dengan rasa sakit kepada orang tua saya sendiri. Saya dengar sekilas-sekilas saja. Karena namanya orang, walaupun orang tua ya kasarannya ya, di saat dia buka-buka aib sampean misalnya, sampean sakit hati gak sih? Nah, saya menghindari rasa sakit hati itu dengan tidak menonton. Tapi teman-teman tetap ngasih tahu, Bapak ngomongnya kayak gini. Makanya mendingan jenengan aja nih yang tanya, apa sih yang dibicarakan sama Pak Haji. Oke, sekalian ini kita izin ya Mas ya untuk mungkin mengklarifikasi langsung Tribuners ke Mas Rian terkait pemberitaan yang memang sudah banyak beredar gitu. Mas Rian, tadi saya juga sudah izin Tribuners ke Mas Rian untuk benar-benar boleh apa tidak begitu ya, ini untuk kami klarifikasi. Mas Rian, ada yang mengatakan bahwa memang kasus ini karena bisa dibilang kesalahan yang dibuat sama Mas Rian sendiri. Bahkan Bapak mengatakannya ini adalah kesalahan fatal yang pernah dibuat sama Mas Rian. Itu kasusnya kasus yang memang berjalan ketika Mas Rian akhirnya dinonaktifkan atau sudah beberapa waktu berlalu? Masalah itu terjadi ya pada saat saya dinonaktifkan. Jadi pemecatan itu keluar, ya ada frase lah, saya jadi bingung nih. Bingungnya, saya tuh membagi, dalam artian membagi profesionalisme dalam artian, oh ya ini keluarga, ini pekerjaan. Saya berusaha tidak mencampur adukan keduanya gitu. Betul. Jadi di saat seorang pimpinan, saya nganggapnya pimpinan ya, Bapak Haji Haryanto kok mempertanyakan kredibilitas saya, terus mempertanyakan hal-hal yang ibaratnya sifatnya apa ya, yang berhubungan dengan internal pekerjaan. Ya. Terus beliau kok tidak menemukan kepuasan di situ. Terus beliau kok sampai mengeluarkan surat pemecatan. Ya saya anggap ya sudah, ini jangan dijadikan masalah keluarga gitu. Kan kita niatnya dari awal profesional. Iya betul. Berarti antara keluarga sama keluarga, perusahaan ya perusahaan. Akhirnya pada saat keluar surat pemecatan itu keluar, bahkan surat penarikan inventaris itu keluar, ibaratnya itu saya udah menghindar gitu. Dalam artian ya tetaplah walaupun mau ngomong sepahit apapun ya, jangan campur adukan perusahaan dengan keluarga. Tetap saya punya jiwa yang ya rapuh. Anggap aja saya masih lemah dianggap. Jadi bayangin aja saya harus dipecat dari sebuah perusahaan yang saya ikut berjuang di dalamnya selama, entah beliau nganggap ada atau enggak, atau nganggap saya ini berarti atau enggak, terserah lah itu monggo. Karena itu kan penilaian pimpinan ya. Cuman saya tetap punya masa untuk terpuruk. Jadi saya udah berdiam diri. Ya seperti yang kalian lihat lah. Saya nggak punya, maksudnya udah dilucutin semua. Saya udah nggak dapat privilege yang selama ini saya dapatkan ketika saya bekerja. Ya masih ada tabungan dikit-dikit saya pakai buat hidup selama bulan apa ya berarti? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Ya buat saya masa terpuruk saya 5 bulan udah cukup. Ketika di bulan ke-6, ketika di bulan ke-6 ini saya udah lumayan agak sembuh, terus terang aja. Makanya saya pengen move on. Saya pengen nyari. Saya udah sempat pulang sebenarnya kemarin sama Bapak pada saat bulan November itu. Cuman ya entahlah, mungkin beliau masih emosinya masih tinggi dan lain sebagainya. Saya juga nggak ngerti, pada 5 bulan nggak ketemu. Terus saya sebagai anak tetap ngalah. Saya pergi, saya pengen nyari kerjaan di luar karena ya mau nggak mau, ya saya kan udah kehilangan akses keuangan. Saya punya anak kuliah, bener masih dibiayain sama Pak Haji pada saat itu. Punya anak kuliah, punya istri, punya 2 anak sekolah di rumah, dan saya juga masih banyak tanggungan-tanggungan di luar yang harus saya selesaikan, yang udah selama berbulan-bulan itu uber-uber saya kasarannya, karena kan ya otomatis jadi terhambat semua. Saya mau sampai kapan gitu terpuruk, bahkan saya udah sempat menghilang
menghilang di media sosial, juga YouTube juga kan udah mulai mati tuh. Jadi saya pada saat itu memutuskan untuk ayolah move on dari kerjaan, rezeki nggak cuma di sana. Iya. Tetap saya berusaha profesional dalam artian pekerjaan, keluarga dengan harapan keluarga baik, tapi kayaknya kok ini jadi ke bawah-bawah, perusahaan udah nggak baik, keluarga kok jadi nggak baik juga. Saya mulai nyari kerja Mbak pada saat itu. Mulai setiap saya ngetuk perusahaan, yang mereka jawab pasti bercanda ya Mas. Bercanda ya Mas. Kamu tuh anaknya Haji Haryanto, kamu Rian Mahendra, direktur operasional yang selama ini bekerja sama P.O. Haryanto sampai saat ini gitu. Kamu jangan bercanda. Mereka antara nggak berani nerima, antara bingung mau ngegaji saya berapa, antara bingung mau ngasih saya posisi apa, atau memang karena nggak percaya kalau saya bener-bener nyari kerja. Iya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, wah sampai ya saudara saya nggak ada beberapa perusahaan sampai yang tadinya ada dua nggak beberapa banyak ya. Ada 2 perusahaan sampai yang tadinya itu menerima saya kerja sampai akhirnya dapat teror, terus akhirnya saya pamitan karena nggak enak, kasihan. Terus perusahaan yang satunya lagi sama kejadiannya juga sama, terus akhirnya udah saya nganggur lagi. Saya nganggur lagi terus akhirnya tiba di masa saat saya tuh udah harus bener-bener ini gimana ya, mikir caranya supaya gue bisa kerja lagi. Terus saya iseng-iseng karena kan YouTube udah lama mati tuh. Iya. Saya tak bikin klarifikasi di video gitu loh di YouTube, dalam artian untuk meyakinkan rekan-rekan kerja saya bahwa saya nggak bercanda gitu, saya bener-bener butuh kerjaan. Lah cuman kok saya tadi mikir alah paling nggak bakal rame lah video orang udah 5 bulan mati kan ya. Iya. YouTube paling juga cuman buat saya share link ke teman-teman aja gitu, maksudnya kenapa jadi berjuta-juta viewernya gitu. Kan jadi shock juga gitu. Toh saya bilang di situ juga saya nggak menyudutkan semua pihak, saya nggak menyudutkan bapak, juga nggak menyudutkan perusahaan. Saya di situ jelas kok bahasa saya. Nggak bisa kita mau nyalain perusahaan. Toh perusahaan yang paling punya kekuasaan atas diri kita. Kita mau berbicara sebaik apapun tentang diri kita, ketika posisi kita sebagai karyawan, ketika kita dipecat ya sudah. Berarti memang kesalahan dari kita. Kita nggak perlu ngeluh lah. Ngeluh itu kan sifat orang-orang yang cengeng aja. Cuman nggak nyadarin kelemahan diri sendiri. Saya di situ nggak nyalain siapa-siapa. Saya cuma pamitan dalam artian supaya video ini bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman. Oh iya, Rian ini butuh gawe ya. Nah, entah kenapa dari situ kok jadi rame, jadi ngerembet kemana-mana. Padahal saya juga nggak ngejelek-jelekin bapak, nggak buka-buka aib bapak. Loh kok tiba-tiba ada video klarifikasi, orang wartawan terus nanya ke bapak, dasar pemecatannya Rian apa, masalahnya apa, kok jadi malah aibku 6 tahun yang lalu jadi diceritain sama Pak Haji gitu. Aku jadi terus agak mikirnya sukanya di situ. Ya sudah sampai sekarang ya masih agak bengong. Makanya kalau kalian lihat pikiran saya masih agak kosong ya begini. Saya memang punya kesalahan, Mbak. 6 tahun yang lalu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen ya, yang sampai sekarang orangnya masih ngilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu, saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu juga. Itu aja benernya. Dan pada saat itu kan benernya udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak, dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua. Cuman ya maaf, jadi nominalnya jadi 2 miliar katanya. Iya betul di video itu. Iya karena setahu saya nggak sampai segitu, tapi monggo lah terserah kalau bapak. Setahu saya, makanya saya sampai bikin postingan di mana kemarin seharga mobil yang biasa bapak kasih ke teman-teman bapak atau ke kolega-kolega bapak. Ya saya pikir memang itu harganya segitu, kalau 2 miliar mah nggak sampai mobil, bis itu berarti. Saya nulis harusnya bis bukan mobil. Tapi nggak tahu lah, terserah motivasi beliau seperti apa, saya nggak akan menyangkal. Memang itu kesalahan saya dan itu jadi penyesalan saya seumur hidup. Toh sudah saya buktikan, dalam artian itu udah saya udah tempat nasuha. Terus akhirnya saya mulai membranding diri saya di media, mengajak orang-orang untuk hidup dengan baik, mengajarkan orang-orang untuk menebarkan kebaikan, menjalani hidup dengan baik. Saya tunjukkan betapa tawadunya saya sama orang tua saya. Saya kenalkan ke media, oh ya ini loh, saya punya sosok ayah yang bisa saya banggakan. Mungkin kalian juga nggak akan banyak tahu tentang Haji Haryanto kalau saya nggak nunjukin di media. Itu karena saya bener-bener bangga sama orang tua saya sampai detik ini. Ya.
Terus saya jadi nge-branding perusahaan juga. Mungkin kalian aja kan baru kenal saya baru tahun 2017 2018 kan. 2018 kesini lah paling. Ya kan? Karena dulu kalian nggak ada yang kenal. Mas, dosa-dosa saya Mbak, dosa-dosa saya nggak cuma itu. Banyak banget. Makanya hidup saya itu setelah Bapak nyelamatin saya pada saat itu, Bapak nyelamatin masalah saya pada saat itu, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak akan mengulangi kebodohan yang sama, dan saya akan hidup dengan baik dan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk hidup dengan baik supaya mereka nggak melakukan kebodohan yang sama seperti apa yang saya lakukan pada saat itu. Ya seperti apa yang kalian lihat di media sejak kalian kenal sama Rian Mahendra, ya itulah itu jalan tobat saya. Makanya orang banyak banget ngomong, nanya, Mas kok bisa sih punya hati kayak gitu? Mas kok bisa sih kamu sebaik itu? Mas kok bisa sih kamu? Ya mungkin banyak orang, kok iso sih Mas Rian api pol dadi wong? Kok bisa sih kamu bisa sebaik itu jadi orang? Kan saya selalu bilang, yang saya lakukan saat ini itu adalah bentuk penyesalan saya atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa-dosa saya nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Ya mungkin nanti kalau dibuka satu persatu ya wes, kalian tambah nggak karu-karuan. Tapi itu kan ada di masa lalu saya gitu. Kenapa harus begitu? Toh saya udah menunjukkan bahwa saya sudah ingin berubah dan ingin memperbaiki hal itu. Terus apa namanya? Ya gimana ya? Agak syoknya, kenapa aib yang sudah ditutupin sama Allah, udah diselesaikan dengan baik, harus dibuka sama manusia dan itu ayah kandung saya sendiri. Itu aja sih yang agak syoknya, karena nasib anak-anak saya gimana? Kan yang hidup ini bukan cuma Rian Mahendra, Pak, maaf. Saya punya anak-anak yang lagi kuliah, ya kan? Saya punya anak yang masih sekolah di rumah, saya punya istri. Terus gimana mereka keluar dari rumah terus atau ketemu teman kampusnya gitu. Bapak lu, maaf lah, bapak lu kayak gini gitu. Ya, sama bisa bayangin lah gimana sih, mereka kan lagi butuh-butuhnya bersosialisasi. Makanya saya bikin postingan kemarin, hujatan kalian arahkan ke Rian Mahendra jaga keluarga saya. Karena tadi pagi aja mertua saya tuh sampai, kamu semangat ya. Beliau tuh mertua saya sampai yang perempuan maupun yang laki-laki ibaratnya, sampai keluar dari rumah aja ditanya tetangganya. Ya mertua perempuan ke pasar ditanya sama tetangganya. Saya tuh kasihan gitu, karena saya belum pernah bisa membahagiakan mereka, belum pernah bisa ngebahagiain orang tua saya sendiri. Mungkin bapak masih kurang sama saya selama ini. Saya juga belum bisa membahagiakan anak dan istri saya gitu. Kenapa mereka harus jadi kebawa sama dosa-dosa saya di masa lalu gitu. Cuma itu aja sih. Terus selama ini juga kalau kalian lihat rekam jejak digital seperti apa bapak memperlakukan saya setelah masa itu, bapak saya otomatis pada saat itu janji saya sama diri saya sendiri adalah saya akan memperjuangkan martabat keluarga dengan lebih baik lagi, martabat keluarga besar dengan lebih baik lagi. Saya akan memajukan perusahaan dengan cara bekerja jauh lebih keras lagi daripada sebelumnya. Saya akan merubah diri saya untuk menjadi semakin baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan itu sudah dibuktikan sampai dalam artian ya seperti apa perkembangan P.O. Haryanto dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Saya anggap itu berkat effort dan bantuan rekan-rekan semua, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, para kru, orang-orang saya di lapangan dan lain sebagainya, yang kalian benar-benar support impian saya untuk membahagiakan orang tua saya. Sampai P.O. Haryanto jadi ada di titik seperti apa yang kalian lihat saat ini gitu. Ya itu kan bentuk, sampai bapak ngasih GLS kan waktu itu hadiah ya kan. Betul. Ya walaupun udah diambil lagi sih, gak jadi masalah lah, itu barang dunia, aku gak jadi mikir. Tapi buat aku itu bahagia karena apa, canda tawa saya sama bapak pada saat itu final goal atau final achievement yang diinginkan seorang anak kepada orang tuanya. Di saat orang tuanya itu merasa bangga sama dia, merasa seneng, merasa bahagia sama effort yang sudah diberikan sama anak. Nah, itu makanya buat media-media tuh kalian yang menggoreng masalah ini terus jadi kok seolah-olah kalian jadi kayak pengen misahin aku, jadi pengen merusak hubungan aku sama bapak. Kalau kalian sudah sukses merusak hubungan kerja saya dengan orang tua saya,
ya cukup sampai situ aja. Jangan berusaha merusak hubungan darah saya dengan keluarga saya dan adik-adik saya, itu aja sih. Karena itu juga di masalah pekerjaan ya pekerjaan begitu ya Mas Rian ya, tapi di Oke. Ini tadi sudah diklarifikasi Tribuners oleh Mas Rian terkait yang dibilang awalnya 2 miliar itu ya Mas Rian ya. Tapi di statement itu juga Bapak juga sempat menyinggung soal kegiatan Mas Rian seperti main games dan sebagainya. Itu tanggapan Mas Rian seperti apa? Mas Rian Mahendra ini entah kalian percaya atau tidak, saya ini nengguk alkohol nggak pernah, saya nyentuh narkoba nggak pernah, bahkan sampai detik ini saya nggak pernah yang namanya nginjekin kaki saya di karaokean di mana-mana, di tempat-tempat ya seperti itulah. Main game itu kan main game HP kalau saya lagi di perjalanan kemana-mana, entah main Candy Crush atau main game RPG di HP segala macam. Ya ini memang Bapak nggak suka gitu, dalam artian kadang kalau dia lagi ngeliatin aku lagi nongkrong di kantor bagaimana lagi gak ada kerjaan, bukan berarti aku nggak kerja, mungkin aku lagi istirahat, aku lagi sambil mainan game HP entah Mobile Legends atau apa. Ya ini yang dimaksud main game. Itu Bapak nggak suka, ya sudah. Ya terus kenapa gitu? Apa salahnya gitu? Kan saya cuma lagi mengistirahatkan otak saya dan mengisi kekosongan. Karena kepala saya ini kalau saya nggak ada pengalian, ya mikirin kerjaan terus, jadi saya juga butuh refreshing. Toh refreshing saya kan cuma main game gitu, bukan main dadu, main slot, main apa namanya, main yang nggak jelas lah, yang nggak jelas. Cuma main game aja boy, sama kayak kalian lah kalau lagi di rumah main Mobile Legends, main apa. Iya betul. Bahkan kalau Candy Crush, ya Candy Crush aja gitu ya, Mas Rian ya. Itu saya lakukan kalau saya lagi jenuh suntuk di mobil perjalanan atau lagi pengen ngosongin pikiran sejenak di kantor. Emangnya kalian selama ini kumpul sama aku di lapangan pernah ngeliat Rian Mahendra jalan lagi main game mulu gitu. Ketabrak bis gue orang hidup gue di jalan. Oke. Mas Rian, di statement dari Bapak sudah pasti Bapak sebagai orang terdekat begitu ya dari Mas Rian dan mengeluarkan statement seperti itu dengan masalah yang sebenarnya sudah lampau 6 tahun berlalu. Kalau Mas Rian bisa menjelaskan sebenarnya trigger utamanya ada tidak sih Mas? Atau karena Mas Rian membuat klarifikasi itu murni dari situ saja? Kalau tanya masalah pemecatan saya sebenarnya masalahnya apa? Ini akan menyangkut marwah banyak orang juga dan akan membuka aib banyak orang termasuk aib diri saya sendiri. Saya kasih tahu dengan dia. Salah satu dosa yang gak akan diampunin sama Allah itu dosa yang sudah Allah tutupi, aib kalian yang sudah Allah tutupi, terus kalian sengaja umbar-umbar ke orang. Itu Allah nggak mengampuni. Makanya andai kata mereka mau bikin pernyataan silakan dari pihak mereka saja. Kok seandainya ada ulama nasional yang mau nanggung ya dosa saya akibat klarifikasi saya yang menyebabkan timbulnya aib yang ada di keluarga saya atau di marwah keluarga saya, marwah kehormatan Bapak atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau ada ulama yang berani nanggung dosa itu, saya akan ceritakan dan saya tunjukkan semua buktinya. Saya ceritakan dari awal, dari A sampai Z, termasuk bukti-bukti yang saya miliki. Tapi selaginya nggak ada yang berani, ya maaf, silakan kalian hujat Rian Mahendra aja nggak apa-apa. Saya hanya akan terlihat buruk di mata kalian, bukan di mata Allah. Itu aja. Oke. Setelah pemecatan begitu Mas Rian di 22 Juni. Artinya Mas Rian kan juga bekerja dengan banyak tim, ada banyak orang yang mungkin bekerja sama dengan Mas Rian. Ketika memang teman-teman dari PH Haryanto sendiri, ketika Mas Rian sudah resmi untuk tidak bergabung lagi, apa respon mereka Mas? Kalau aku nanya ntar aku jualan kecap. Gimana kalau sampai ntar pas pulang mampir ke garasi atau mampir kemana, tapi mukanya di blur ya tolong ya, karena kalau ada supir kesini aja udah langsung ada yang neror pengen dipecat segala macam main. Makanya ntar kalau sampean tanya kru di jalan atau gimana, atau tanya agen, tapi tolong muka mereka blur biar selamat ya. Tanya gimana rasanya setelah masalah nggak ada atau segala. Aku nggak membanding-bandingkan manajemen yang sekarang dengan manajemen yang dulu. Mungkin keluhan dari mereka atau apa bisa diterima oleh Bapak Direktur Operasional yang baru sebagai bahan untuk memajukan perusahaan, memperbaiki kekurangan-kekurangan perusahaan saat ini supaya PH Haryanto ini tetap berjalan dengan baik ke depannya dan tetap semakin berkembang dengan baik ke depannya. Oke. Tapi tidak ada yang kemudian langsung curhat atau mendatangi Mas Rian gitu setelah insiden? Banyak. Banyak.
Tapi ya itu tadi demi keselamatan mereka, karena mereka juga masih butuh kerjaan. Betul. Sebaiknya hal itu nggak saya ungkap dan nggak saya kasih tahu. Oke, itu bagian dari cerita pribadi mereka ke Mas Rian ya. Saya cuma sifatnya kan mereka selama ini nganggap saya kakak. Saya nganggap mereka selama ini ya kakak, ya adik, ya kan, ya saudara seperjuangan. Jadi buat saya wajar kalau mereka itu punya kesulitan dan mereka masih berkeluh kesah sama saya. Karena sifat saya akan tetap memotivasi mereka dan memberikan mereka saran terbaik bagi kedua belah pihak, ya kan? Karena perusahaan itu punya sudut pandang. Bukan berarti sudut pandang itu harus salah di mata karyawan. Nggak bisa. Karena perusahaan itu memikirkan orang banyak. Betul. Ya kan? Sedangkan karyawan, kalau mereka berkeluh kesah atau mereka punya suatu masalah, otomatis itu hanya akan mewakili diri mereka sendiri. Belum tentu mewakili karyawan yang lain. Nah, sifat tengah-tengah inilah, jembatan inilah di mana saya berusaha ada saat itu selama ini. Menjembatani antara karyawan, rekan-rekan kerja saya dengan perusahaan. Supaya bagaimana cara, oh ya ketemu nih win-win solution, oh ya give and take lah, ada yang kita kasih, ada yang kita minta. Oke. Mas Rian, maaf kalau boleh disingkungin, Mas Rian kan dulunya manajer operasional begitu ya, itu kan cukup dekat dengan teman-teman di bisnisnya. Kalau Bapak sendiri memang juga terjun untuk mengarahkan teman-teman atau memang hanya di atas saja? Orang melihat Rian Mahendra kan berarti mereka juga melihat sosok Bapak Haji Haryanto. Nggak mungkin bisa saya keluar atau lepas dari sosok beliau. Walaupun yang menangani yang menangani rekan-rekan kerja saya itu saya langsung, tetap aja di belakang saya itu ada figur seorang ayah, ada figur seorang pimpinan. Mereka nggak akan ngedengerin omongan Rian Mahendra mungkin kalau mereka nggak sadar, oh ya di belakang Mas Rian ini siapa. Kalau sampean tanyanya ada pengaruh Pak Haji apa enggak, ya pasti ada. Kan ini perusahaan beliau. Tapi beliau mempercayakan kepada saya dan rekan-rekan percaya sama saya. Jadi keberhasilan kita adalah kebanggaan untuk Bapak Haji Haryanto. Oke, Mas Rian, ini banyak juga pasti yang akan tanya. Tapi ini boleh dijawab atau boleh tidak. Setelah tidak lagi bersama dengan yang sebelumnya begitu ya, apa aktivitas yang akan dijalani oleh Mas Rian setelah ini? Saya berusaha nyari kerja, Mbak. Alhamdulillah kemarin sejak video itu keluar, video klarifikasi saya keluar. Jadi setelah video klarifikasi saya kemarin, kalau saya udah nggak kerja lagi, alhamdulillah ya, jadi ada sedikit banyak maksudnya peluang, opportunity bahasa Inggrisnya. Opportunities, ya, kesempatan. Ada banyak peluang, kesempatan. Ya saya bisa memulai langkah baru di langit yang baru dengan lembaran hidup baru. Ya insya Allah lah, buat saya sih ini hadiah ya, Mbak. Hadiah dari Allah buat saya. Hadiah dari Allah buat saya. Kenapa kok saya bilang begitu? Ya mungkin ini cara Allah selama ini dan hadiah dari saya atas bakti saya sama orang tua saya, pengabdian saya di perusahaan ya, kalau pengabdian anak sama bapak seumur hidup lah. Iya betul. Di perusahaan selama 19 tahun dengan ketulusan saya dikasih hadiah sama Allah sebuah kesempatan saya supaya saya bisa mensejahterakan diri saya sendiri, mensejahterakan keluarga saya, mensejahterakan rekan-rekan kerja saya semua. Jadi buat saya ini benernya aslinya ya gift, Mbak. Cuman yang bikin gift ini atau anugerah dari Allah ini, hadiah dari Allah ini agak sedikit ternodai ya mulut-mulut kalian itu yang selama ini berusaha merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan saya sama ayah saya, secara bapak sama anak keluarga. Oke, jadi sekalian momen tahun baru, lembaran baru, buku baru juga untuk Mas Rian nanti, dan semua aktivitas yang akan dijalani oleh Mas Rian. Mas, Bapak 19 tahun di pekerjaan, tapi sepanjang ini kan memang Bapak selalu jadi panutan yang selalu nomor satu untuk Mas Rian. Sosok Bapak sendiri tuh di mata Mas Rian seperti apa sih? Bapak itu orangnya keras, Mbak. Memang keras. Pak Haji itu nggak peduli saudara, nggak peduli anak, nggak peduli istri. Di saat beliau sudah punya prinsip dan beliau meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, kamu diajar pasti. Diajar itu dalam artian untuk mendidik gitu. Diajar supaya apa? Karena Bapak itu memang keras, Mbak. Tapi semua yang keluar dari mulut beliau itu tujuannya untuk menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Makanya saya juga aneh banget, Bapak kok sekarang jadi kayak gini, benernya ya. Cuman enggak lah, itu bukan apa namanya? Ya mungkin beliau lagi khilaf aja, atau mungkin lagi namanya orang kan mungkin lagi capek, lagi banyak tekanan juga dari mana-mana, mungkin juga termasuk lagi ada bisikan dari mana-mana, ya silakan. Tapi saya tetap selalu berdoa untuk Pak Haji, untuk Bapak, supaya tetap bisa melanjutkan visi dan misi dan harapan dan cita-cita Bapak selama ini
insya Allah teman-teman keluarga tetap mendoakan Bapak dengan baik. Ada yang kemudian jadi pertanyaan-tanya adalah, ini sudah 19 tahun bersama dengan PO yang sebelumnya. Apa tidak sayang? Itu jadi pertanyaan banyak orang juga, Mas Rian. Bagaimana Mas Rian menanggapi pernyataan apa tidak sayang sudah 19 tahun lamanya? Apa tidak coba untuk diperbaiki saja dan sebagainya, seperti itu? Saya selalu bilang, bahkan saya sama teman-teman pengusaha pun, saya selalu bilang sama mereka, jangan pernah anggap saya pemilik perusahaan PO Haryanto, walaupun kalian, loh dunianya pamu, ya duniamu juga, harta orang tua ya harta kamu juga. Jangan pernah sekali-sekali kaitkan keluarga saya dengan perusahaan. Saya sejak awal bekerja, ya berarti saya karyawan gitu. Bahkan sampai sekarang pun siapapun yang manggil saya bos, saya selalu tegur, selalu. Ya mungkin kalian yang dekat sama aku tahu. Nggak boleh ada yang manggil saya bos, nggak boleh ada yang beranggapan bahwa saya pemilik perusahaan, saya hanya karyawan. Ya. Dan saya motivasi saya kerja selama ini 19 tahun, ya cuma buat kerja aja. Dan itu saya lakukan untuk menjaga ikatan bakti saya sama orang tua saya. Ya, makanya tugas saya adalah mensejahterakan karyawan saya, memajukan perusahaan. Nah, di sini ada yang biasanya orang normal lakukan yang tidak saya lakukan. Saya tidak berpikir untuk mensejahterakan diri saya sendiri. Tuh, makanya kenapa kok saya berakhir seperti ini di rumah kontrakan, gak punya apa-apa. Kasarannya ngomong, ya karena memang ini bukti bahwasanya saya selama ini kerja orientasi saya bukan uang. Dan ketika saya sudah selesai sama Pak Haji, nggak ada jabatan yang perlu dipertahankan dengan menjual harga diri kita. Ya, jadi mau setinggi apapun kekuasaan saya pada saat itu, setinggi apapun status sosial yang saya miliki, kalau saya harus mempertahankan jabatan itu dengan menjual harga diri saya dan prinsip hidup saya dalam bekerja, saya tinggalkan. Saya tetap akan meninggalkan. Kembali lagi ke profesionalitas pekerjaan. Itulah bahasanya. Cuma saya rasakan seperti itu. Jadi kalau tanya sayang apa enggak, sayang, karena perusahaan ini jadi naungan ribuan orang, rekan-rekan kerja saya berserta anak istri mereka, adik-adik saya, terus istri saya, anak-anak saya kan masih makan dari perusahaan ini. Nah, terus tapi kalau sayang kehilangan posisi, enggak sama sekali. Sayang kehilangan harta, enggak sama sekali, demi Allah. Nyatanya saya keluar juga enggak bawa apa-apa, enggak dapat apa-apa juga, saya enggak ngeluh. Itu kemarin ada yang bikin postingan, Mas Rian sedih dan kecewa enggak dapat pesangon. Itu kan mulut kalian aja, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Saya dihidupin Bapak Haji itu ngedidik saya, nyekolahin saya, ngasih makan saya dari kecil, saya lahir, sejak lahir sampai sekarang beliau masih menafkahi anak istri saya kasarannya. Terus masa saya suruh hitung-hitungan atau suruh kecewa, suruh sedih gara-gara Bapak nggak ngasih pesan, kebangetan banget menurut. Enggak lah, nggak kayak gitu. Saya udah benar-benar ikhlas gitu. Jadi termasuk soal pesangon itu juga yang beredar tidak benar ya Mas? Ya, emang nggak dikasih, benar. Itu kan saya waktu nge-live kan bercanda biasa sih. Mas kerja 19 tahun dapat pesangon nggak? Kagak lah, pesangon apaan? Itu kan bahasa biasa saya guyon sama rekan-rekan kerja sama rekan-rekan di live Instagram. Nggak ada tendensius buat arah ke sana, nggak ada. Bapak sama anak kok ributin duit. Iya. Jadi memang sekali lagi itu adalah narasi media, bisa dibilang. Ini jangan-jangan kalian kayak media yang kemarin juga ini. Belum apa-apa udah nanya ada transport apa enggak, begitu gue bilang nggak ada transport, selesai nasib gue langsung di media. Itu bagian dari media yang sebelumnya ya Mas Rian ya, yang juga mendatangi Mas Rian untuk mengklarifikasi banyak hal soal permasalahan ini. Oke. Tapi aneh loh, ada beberapa teman saya yang komen di mana? Di section YouTube-nya? Di YouTube atau di mana? Di website. Oh, di website-nya. Iya, komen-komen positif yang mereka kasih, walaupun cuma sekedar ngasih Mas Rian semangat ya dan lain sebagainya. Hilang semua dong, nggak ada. Jadi itu emang kayaknya di filter cuma khusus buat menerima komenan-komenan yang menghujat saya, tapi nggak apa-apa. Tenang aja, itu jadi dosa jariah kalian dan akan meringankan beban-beban dosa saya di akhirat. Oke, termasuk dihapus juga, diblokir juga ya Mas Rian? Sampai itu ada yang gue udah bikin 3 akun diblokir semua katanya. Saking ngeyelnya di spam tuh, padahal cuma nulis semangat ya segala macam. Sudah terserah. Oke. Hebatnya media ya. Mumpung membahas soal komentar Mas Rian, kan yang didapat di sosial media, di YouTube, kan juga ada yang positif, ada yang negatif. Mas Rian menanggapinya seperti apa itu?
Yang positif saya jadikan semangat saya untuk hidup lebih baik lagi. Yang negatif saya ambil, ya memang itu layak saya dapatkan, Mbak. Tadi kan saya sudah bilang, jalan hidup saya sekarang itu jalan taubat dan jalan penyesalan saya. Makanya saya selalu mengajarkan kebaikan, mengajak teman-teman untuk hidup dengan baik, cara hidup baik, cara berpikir baik, semua. Saya selalu minta mereka untuk selalu bersikap baik dan menebarkan kebaikan. Jadi setiap ada hal-hal jahat, itu saya harap, saya anggap itu akan meringankan beban-beban dosa saya di masa lalu. Terima kasih banyak, makanya hujatnya lebih keras lagi, lebih banyak lagi. udah karena udah move on, jadi udah santai aja ya Mas, menerima semua omongan orang-orang Saya itu. nggak sakit hati, bahkan saya nggak, itu tadi loh, saya itu cuma kepikiran anak-anak aja sama keluarga gitu. Ya mudah-mudahan kalian nggak nyerang mereka lah, makanya dipos-posin aja hujatan. Oke. Mas Rian, ini sudah lama, tadi Mas Rian sempat mengatakan sebenarnya sudah lama dan sudah selesai juga, tapi masih di blow up sekarang. Kalau misalnya nih Mas Rian bisa menyampaikan ke Bapak soal apa yang sebenarnya dirasakan sama Mas Rian sudah pernah bertemu lagi belum sih sama Bapak setelah November yang tadi Mas Rian ceritakan? Belum. Saya cuman ada satu hal yang memang harus bikin saya secepatnya nyari kerja. Saya cuma pikiran saya saat ini, maaf, bukan saya nggak mikirin orang tua saya, bukan saya nggak mikirin Pak Haji. Tadi kan saya udah bilang, saya tanggal 11, saya pas bulan November itu pernah pulang. Iya, betul. Siapapun yang terjadi pada saat itu, ya saya anggap Bapak udah nggak berkenan saya di sana lagi lah, intinya seperti itu. Jadi terus Desember itu ada berita yang saya anggap ini berkaitan dengan keadaan keluarga saya. Keluarga itu anak, istri dan lain-lain, yang memang harus bener-bener bikin saya secepatnya nyari kerja, nyari penghasilan. Itulah intinya. Saya nggak bisa cerita lebih banyak, mungkin nanti saya tunjukin aja ke jenengan kenapa alasannya saya harus bener-bener nyari kerja. Ya karena alasan itu. Jadi apa ya, saya nyepelein Pak Haji atau gimana, enggak, cuma saya tak fokus sama keluarga saya dulu. Saya tak fokus sama masa depan saya dulu. Kalau kita berbicara tentang keluarga, nggak munafik, saya berbicara tentang ekonomi gitu. Betul. Ya, jadi saya pengen fokus di situ dulu. Nanti kedepannya seperti apa, biarkan saja. Kita kan hidup ini cuma ngikutin garis takdir yang udah Allah jalanin. Kita cuma payang doang lah. Ada yang mau disampaikan tidak sih Mas Rian ke Bapak, kalau misalnya Bapak juga akan melihat Bapak sudah ini? Tahu Bapak itu, saya sama Bapak itu 11-12. Bagaimana itu maksudnya? Dalam arti 11-12 itu kemampuan yang saya miliki semua itu semua dari Pak Haji. Sifat saya, cara berpikir saya, strategi perang saya, strategi politik saya, itu saya dapatkan bukan dari mulut, bukan dari hubungan apapun sama Pak Haji, tapi bener-bener dari darah Pak Haji sendiri ke diri saya. Makanya saya bilang 11 sama 12 terus jejer gitu loh, Mbak. Iya, betul. Ya, jadi serupa walaupun nggak sama, dalam artian beliau lebih tahu lah apa yang ingin saya utarakan kepada beliau. Ya saya doakan saja mudah-mudahan Bapak sehat selalu, bisa nemenin adik-adik, tetap bisa nemenin karyawan dengan baik dan bijak. Semakin bijak, semakin lebih baik untuk kedepannya. Dan harus ingat bahwasanya perusahaan yang Bapak kelola ini nggak cuma nafkahin diri Bapak, istri Bapak, anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak, tapi juga ribuan karyawan-karyawan Bapak dan anak-anak asuh yatim Bapak. Oke, masih banyak hal yang tidak perlu disampaikan oleh Mas Rian, tapi Bapak sudah pasti tahu. Gitu kan, buah tidak jatuh dari pohonnya ya Mas ya. Betul. Buah nggak jatuh dari pohonnya, bagus juga tuh. Ini keras kepalanya saya sama Bapak tuh sama. Kalau mengingat hal-hal soal Bapak di pekerjaan dan di urusan personal, itu sudah pasti kan berbeda ya Mas. Ada yang paling teringat tidak ketika di pekerjaan yang sampai ditegur keras gitu? Oh sering. Bapak tuh tipikal orang yang ketika saya salah dia mengingatkan. Beliau pasti selalu ingetin, nangocu. Bagaimana cara saya membanggakan ayah saya selama ini di Instagram saya dan jejak digital saya rasa belum ada satupun yang dihapus. Kalian bisa lihat lah di saat foto kita lagi berdua pelukan dan lain sebagainya. Terus apapun kalian bisa lihat sendiri lah seperti apa. Dan perasaan saya insya Allah sama beliau nggak ada yang berubah sama sekali. Tetap sama. Saya tetap perasaan bakti saya masih tetap, cinta saya sama Bapak masih tetap. Nggak ada sedikit pun rasa benci dan sakit hati. Walaupun kemarin Bapak ngumbar aib saya demi Allah sedikit pun, setetes pun, sekuku hitam pun nggak ada rasa sakit hati dan nggak ada rasa
Kalau kecewa wajar lah ya, saya Iya rasa. betul, manusia Tapi, ya Mas ya. tapi kalau kebencian, apalagi sakit hati, demi Allah nggak ada. Ya udah. Dan ya diterima saja. Mungkin ini bagian dari perjalanan Mas Rian harus menghadapi masalah yang kemarin. Itu tadi saya mikirnya, ini benernya hadiah sih buat aku. Karena jadi semakin banyak tawaran-tawaran yang masuk. Terima kasih banyak. Oke. Ini media-media yang sebelumnya juga nge-blow up ini gitu kan Mas. Terus juga biasanya kalau yang seperti ini panggilan ke media juga kan akan banyak juga, bahkan sampai ke TV begitu. Mas Rian berkemungkinan tidak sih untuk Saya kemarin udah dipanggil salah satu stasiun TV. Ada, ntar saya tunjukin. Tapi rahasia sampai nanti. Cuman saya liatin, saya pelajarin, TV ini cuman akan ngebuka-buka aib keluarga saya lebih jadi tontonan publik, terus akan menjadikan masalah yang sedang saya hadapi dengan Bapak semakin pelik lagi, dan justru malah akan berpotensi merusak hubungan saya sama orang tua saya dan keluarga saya lebih parah lagi. Jadi saya lebih memilih tidak terima kasih. Oke, tidak terima kasih karena saya tak fokus sama proyek saya dulu. Saya tak fokus sama proyek saya yang akan saya jalani dalam waktu dekat. Saya tak fokus ke situ. Ya untuk sementara ini terserahlah. Kalian silahkan bernarasi dengan liar. Monggo bersalah. Tapi nanti di YouTube masih akan tetap aktif Mas? Di YouTube ini masih akan tetap aktif. Cuman mungkin yang di PO Haryanto Official ini kan karena memang saya sudah nggak punya hak untuk membawa nama PO Haryanto lagi. Jadi mungkin nanti kalau saya peternakan bebek saya sudah jadi, ya akan saya jadikan bebek Rian Mahendra Official juga bisa. Oke, jadi akan diubah karena itu memang diawali yang membuat YouTube juga Mas Rian? Iya, karena kan itu pribadi saya. Tujuan saya buat ya satu nyari sampingan, kedua untuk membranding perusahaan ke media. Saya pengen mengenalkan, oh ya ini loh sosok PO Haryanto. Oh ya ini loh sosok pemiliknya Pak Haji Haryanto. Ya tujuan awal saya kan itu. Oke, jadi nanti masih bisa melihat aktivitas Mas Rian juga di YouTube itu tadi ya? Di Rian Mahendra Channel. Oke. Akan diganti namanya berarti dari PO? Rian Mahendra Channel enggak, tetap. Itu akan menjadi aktivitas saya sehari-hari. Entah saya lagi bersih-bersih kebun, atau bersih-bersih rumah mungkin ke depannya. Tapi kalau yang PO Haryanto Official ini sendiri nanti akan saya rubah sesuai dengan proyek saya. Ya kalau peternakan bebek. Jadi peternakan bebek Rian Mahendra Official bisa. Oke, jadi tenang aja nih, mungkin untuk yang mendukung Mas Rian juga agak khawatir habis ini Mas Rian akan apa? Tenang aja Tribuners, sekarang Mas Rian tidak akan berdiam diri saja ya Mas ya, banyak yang akan dilakukan. Sampai teman-teman lamaku, sampai teman-teman lama, teman-teman baru, adminku itu sampai diberondong WA ya, yang ngasih support, ngasih semangat segala macam, sampai detik ini masih terima kasih banyak. Sampai pada ngirimin makanan, ngirimin kopi, ngirimin apa gara-gara ngeliat video kemarin. Ya pada prihatin lah, dalam artian Mas yang sabar ya, yang kuat ya, yang strong lah. Ya segitulah intinya. Jadi terima kasih banyak. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan diri saya kepada orang-orang yang mencintai saya, karena mereka nggak butuh alasan untuk menyayangi saya dan menyupport saya selalu. Sedangkan saya juga nggak perlu menjelaskan diri saya untuk orang-orang yang membenci saya, karena buat saya mau saya jelasin sampai bibir saya sobek juga kasarnya, kalian nggak perlu alasan untuk membenci saya. Tetap aja tangan kalian pasti akan menimbulkan dosa-dosa jariah untuk kalian. Jadi percuma. Oke, ibaratnya akan masuk kuping kanan, akan dikeluarin ya kuping kiri aja. Karena mereka nggak butuh alasan benernya buat ngebenci kita. Cuma karena nggak seneng aja lu hitam, gendut, jelek, udah selesai. Aman kan? Jadi mau apapun masalahnya, gua kepleset ya tetap aja. Kulit pisang di depan mata. Orang buang sembarangan, gua jatuh, yang disalahin tetap gua, bukan orang yang buang. Tetap aja, makanya percuma lah ngejelasin sama orang-orang gitu. Betul. Gak perlu juga malah ngotor-ngotorin hati. Ntar malah merusak intuisi saya buat proyek baru saya yang akan datang. Oke, jadi sekarang fokusnya ke proyek dan ke keluarga tadi sekaligus. Keluarga itu ya anak, istri. Oke, sama tadi juga yang digarisbawahi juga Tribuners sama Mas Rian adalah boleh silakan arahnya ke Mas Rian saja, tapi jangan pernah menyentuh keluarga, anak dan juga istri. Oke, terakhir Mas Rian, ini sudah menjelaskan beberapa hal tadi, mengklarifikasi juga ya dengan pemberitaan-pemberitaan yang salah, media-media juga yang kadang begitu kan tidak perlu saya sebutkan. Apa yang sekarang ingin terakhir harapan Mas Rian untuk Mas Rian sendiri, untuk karir Mas Rian, kemudian untuk masalah yang sempat terjadi ini? Kita nggak bisa memilih terlahir dari rahim siapa, tapi kita bisa memilih akan mati seperti apa. Ya, kamu
tentukan sendiri hidup kamu itu akan bermanfaat buat orang banyak apa enggak, memiliki arti apa enggak di mata orang lain. Kamu tentukan sendiri ketika kamu hidup. Ya. Jadi kita nggak bisa merubah masa lalu, tapi masa depan bisa. Jadi saya akan berjuang untuk masa depan saya, bukan untuk masa lalu saya. Oke. Akan berjuang untuk masa depan dan tidak lagi melihat masa lalu. Oke, Tribuners, ada lagi mungkin Mas yang ingin disampaikan? Cukup kayaknya. Ada. Mbak, sampean di sini bentar, maaf. Sampean ke sini tadi saya suruh apa enggak? Oh, enggak. Memang kita menghubungi Mas Rian karena sebagai media kan kita harus berimbang ya Mas. Ketika ada satu statement di satu pihak, artinya. Sampean nggak minta uang transport kayak kemarin ya? Soalnya saya lagi benar-benar nggak punya apa-apa nih. Jadi kita mendatangi Mas Rian, apa berarti kita bisa bilang ya, memang mendatangi Mas Rian untuk mengklarifikasi ya Mas Rian ya, dan syukur alhamdulillahnya kita diterima dengan baik, Tribuners. Ada beberapa off the record yang mungkin tidak harus dibagikan ke media karena itu bagian dari urusan personal begitu. Jadi kita semoga ya Mas Rian ya, semoga klarifikasi dari Mas Rian juga penjelasan tadi dari Mas Rian sekaligus menjawab simpang siur pemberitaan di media yang ada ngaconya, ada yang nggak benernya, ada yang salah banget, atau mungkin ada yang statementnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.